untuk orang-orang Yahudi dan mahasiswanya menjadi beringas ya, menjadi kita Beringas, bisa lihat beringas itu iya, sebenarnya, beringas itu memang. iya beringas, Ngeri, 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 ngeri. ngeri, ngeri Itu kemarin ya, banget. coba tadi ya, sampai didorong, sampai ada yang dipukul ya. Kemarin itu ya, ada yang dipukul kan. Orang Itu bisa segoyah itu orang kena pas gila, 1 triliun gila itu banyak banget ya. itu bisa beli Kalau mansion satu di satu Amerika pas dua terpal miliar, 3 miliar mah enteng ya. Saya bilang pas setengah pas setengah miliar, iya. pas setengah triliun itu, aduh, siapa yang tidak goyang ya. Begini Pak Paul, Ini paling mengerikan yang pernah kita bahas. kalau Ya. saya bilang iya, inilah topik yang paling mengerikan selama kita membahas topik dari udah 3-4 tahun ini ya, 3 tahunan ya. Ya, Nah ini yang paling karena mengerikan. seorang cendekiawan Amerika yang integritas, kredibilitasnya harusnya menjadi patokan bagi dunia. Ya kan? Harvard loh, MIT loh. Oke, shalom semuanya, shalom bersama. Oke, tes. Oke, kalau dari tanya sendiri, mungkin pertanyaan-tanya ditunjukkan kepada Pak Teddy, Pak Robert, sama siapa lagi yang tinggal di Amerika. Tadi kan kita udah melihat ya bagaimana Profesor Harvard ya, gelar-gelar sekelas Profesor Cendekiawan di Harvard University kok bisa seperti itu. Jadi kalau misalkan tanya bisa bilang ya apa Amerika itu negara Amerika tuh terkenal lah dengan kalau kita bilang kulit putih, terus ajaran Bible, ajaran kasih, freedom. Jadi saya ingat betul kalau dulu pada saat saya kuliah ya bukan kuliah pada saat SMA tanya-tanya bangsa mana yang paling Kristennya paling banyak, ininya paling banyak. Amerika salah satunya ya, kita bisa boleh sebut Amerika salah satunya lah penganut Kristen terbesar ya. Tetapi ketika saya ngelihat video berita yang terjadi perang Hamas Israel ini, kok Profesor Amerika di Harvard nggak ada hanya di Harvard, Penn Univ, MIT University, kok malah gini loh, kok kulit putih Amerika malah mendukung genocide orang Yahudi ya. Jadi yang Profesor McGill itu kan dia bilang kayak gini, kami patuh pada laws. Ya kan dia bilang saya tahu ini nomor sekian 117 ini kami patuh ya. Tapi ketika ditanya sama orang, kamu aware gak berdasarkan data ada 4,5 triliun donasi from Qatar ya. Kalian tahu bahwa Qatar adalah pendukung Palestina ya kan, dan kok bisa Anda terima itu? Tetapi dia menjawab apa tadi? Kan dia bilang oh enggak, I will take a look ya kan, dia hanya beralasan terus. Tapi setahu saya itu donasi dari alumni ya. Sedangkan data udah menunjukkan. Jadi saya pikir kok bisa-bisanya ya orang Amerika yang kita tahu notabene gitu ya, freedom law-nya kita tahu bagus, bisa mendukung genocide untuk orang-orang Yahudi dan mahasiswanya menjadi beringas ya, menjadi kita Beringas, bisa lihat beringas iya, itu sebenarnya, beringas itu memang. iya beringas, Ngeri, 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 ngeri. ngeri, ngeri Itu kemarin ya, banget. coba tadi ya, sampai didorong, sampai ada yang dipukul ya. Kemarin itu ya, ada yang dipukul kan. Iya, iya. Iya, Terus jahat. jahat sekali. Bahkan saya lihat ada satu video itu ada kayaknya udah cukup tua nenek-nenek, tapi dia bilang Palestina dan ini saya tahu dia orang Amerika gitu loh. Jadi ketika ditanya, berarti kamu mendukung ya orang terbunuhnya orang Yahudi kalau kami Free Palestine? Pokoknya saya tidak mendukung kekerasan dalam tindakan apapun. Jawabannya seperti itu. Saya jadi kaget gitu. Sebesar Amerika kok bisa-bisanya seperti itu ya, maksudnya jadi beringas, dan itu kan sudah merusak mahasiswa. Kan nggak boleh kamu menerima rasisme gitu loh, nggak boleh demo rasisme seperti itu. Tetapi kok malah pemimpin-pemimpinnya di balik semua itu malah mendukung, bahwa benar mereka malah membenci orang Yahudi gitu loh. Saya kaget, yang notabene kita tahu orang ya
ajaran freedom Bible ada kasih di situ. Itu sih teman-teman semua. Jadi beringas banget luar biasa dan kita menjadi semakin jadi mengerti ya bahwa mereka memang menyusupnya itu dengan cara seperti itu sampai sekelas cendekiawan, sekelas ahli Taurat aja bisa dibeli dengan uang seharga 4,5 triliun gitu loh. Ngeri banget. Jadi untungnya, Tapi 4,5 bagusnya, triliun itu banyak loh, iya, Pak Sopal, itu banyak loh. Itu banyak. bisa, Bisa orang itu bisa bisa goyah itu orang kena gila, 4,5 gila. triliun. Itu banyak banget. Ya, Itu bisa beli kalau mansion satu di satu Amerika, Pak dua Sopal. miliar 3 miliar mah enteng ya. Saya bilang 4,5 miliar, Iya, 4,5 triliun itu, aduh, siapa yang tidak goyang ya? iya. Hanya untuk, ya itu, mendukung antisemitisme Iya, gitu. Iya. 4,5 triliun. Jadi, iya, 4,5 triliun. Ya maklum lah kalau goyang itu maklum saya kira itu nggak bisa maido, nggak bisa. Itu 4,5 triliun. Kita sendiri dikasih segitu saja, jangankan 4,5 triliun ya. 1-2 miliar sama kita bisa ngece ya, tapi kalau udah bilang 1 triliun, 100 miliar, mungkin hati udah ada bergetar kali ya. Iya, tapi akhirnya kan mendapatkan apa yang di ini kan, Pak Surpol akhirnya. Tapi ya, semoga saya harap benar yang Pak Surpol bilang bahwa Saya harap di Amerika akan penjara nih dua orang ini. mencecar terus, mencecar Nah, saya terus. berharap ini wartawan-wartawan Iya, cukup jamnya cukup ya, cecar sampai habis. iya, iya, karena benar-benar data shows itu dari Qatar Udah gitu loh. masalah nyawa Bukan, loh ini loh, iya, menyawa orang dan nyawa dia, ribuan orang. iya, gila sih. Itu aja sih bahwa di sini kita jadi makin tahu ya, teman-teman, makin benar-benar clear gitu loh. Itu Ya itu aja tadi dulu Pak ya, Surpol orang nanti. ada Iya. harganya, semua orang ada harganya ya. Harganya semua, iya betul, bisa dibeli dengan uang, Iya. betul. Itu Semua aja orang ada dulu dari Saya, harganya, saya. hati-hati. saya bisa Boleh rebut Pak nggak Pak? Pemirsa, Pak Nah, Pak Andi, Andi, ya. Iya, Coba saya rebut ya. Ini kan semua based on donation kan, 300 juta, $300 million donation dari Qatar. Ini kan duit. Jadi kalau mama mereka nggak membela ini, terus duit kan kurang 300 M kemasuk. Jadi ya ini bottom line is duit, itu aja, nggak ada uang, memang urusan makanya apa lagi itu kan. Satu. Terus ada lagi dulu pernah orang protes banyak ya, orang di mana di Hollywood ya. Kenapa orang hitam kok apa namanya itu kok diskriminasi di Hollywood yang isinya kebanyakan orang Yahudi sama orang putih. Terus ya salah satu orang terkenal ya Bill Cosby bilang, ini Hollywood ini owned by siapa miliknya Hollywood ini? Jadi kalau yang milik Hollywood ini milik orang Jewish, orang putih, ya terus kita orang hitam mau ngomong apa? Kamu mau protes apa? Jadi semua ini ya who own, owned by who. Jadi siapa yang memiliki? Jadi ini bottom line ini. Tapi yang Penn State punya presiden dia udah kelalapan, dia udah resign. Sekarang yang masih bertahan ini si Harvard ini yang si hitam ini dia mau pertahankan. Jadi ya semua mereka bilang ini free Palestine katanya, free Palestine. Terus pertanyaannya, siapa yang akan membebaskan Palestina? Sedangkan Mahfud Abbas saja di sana duduk-duduk tenang-tenang senyum-senyum masih terima duit. Dia nggak berjuang, dia diam-diam aja tenang. Terus the Arab nation, negara-negara Arab yang kaya-kaya ini mana ada suara? Kok mereka nggak bilang free Palestine? Nggak ada yang bilang free Palestine. Nah, student-student ini teriak-teriak free Palestine. Terus yang mau free Palestine itu siapa? Kamu harus kamu mendukung siapa? Siapa yang mau sukarela sekarang membebaskan Palestina dari kekejaman Israel katanya? Nggak ada, semua Islamic nation deh, semua negara-negara Islam termasuk Indonesia ngomong-ngomong doang, nggak actionnya nggak ada. Kamu kirim tentara kayak apa kayak nggak ada. Iya kan, Iran, apalagi Iran udah angkat tangan kan, dikiranya Iran mau ikut, jadi terus habis itu ini apa kapal induk Amerika langsung hantam Iran, tapi nyatanya Iran takut, angkat tangan dia bilang we don't wanna get involved. Terus kamu teriak-teriak di kampus-kampus ini nutupin jalanan free Palestine, siapa yang mau free Palestine, ya kan? Ya, konsekuensinya apa? Ya ini semua ini company, semua perusahaan-perusahaan gede ini cuman
Dia koleksi database saja. Muka-muka orang yang protes-protes ini kebanyakan yang keturunan Arab, kebanyakan yang Islam ini, muka-mukanya ini di database saja. Mereka nggak bakalan dapat kerjaan setelah lulus sekolah. Ya kan, ini freedom of speech, fine, freedom of speech. Tapi, consequences-nya kamu harus bayar juga kan. Nah, sekarang ini yang saya bilang nggak fair ini kenapa? Nah, waktu Rusia masuk di Ukraine kok nggak ada yang bilang free Ukraine or free Ukraine to the sea, whatever. Kok nggak ada yang ngomong? Padahal Rusia itu nggak ada A, nggak ada B, atau menyerang Ukraina, semua sekolahan dibom, perumahan dibom, korbannya banyak sekali, sampai sekarang juga udah hampir 2 tahun masih ngebom. Kok nggak ada yang bilang, nggak ada yang banyak ngomong, orang-orang di dunia ini. Ya kan? Tetap apa urusan ini, urusan teroris, toh teroris menyerang Israel, kok orang banyak bacotnya. Ini bottom line again. Bottom line ini apa? Negara-negara di Eropa, negara Amerika ini udah mulai sadar, udah mau buka mata. Ini semua ini gara-gara ideologinya Islam, ideologi setan, ya kan, yang menghancur, menjajah. Itu sifat mereka, itu DNA mereka. Nah itu cuman ya di Amerika biarin aja freedom of speech. Tapi ya ketahuan sekarang ada duit masuk, ya kan, ke universitas ini di Qatar. Ya everything is money talk, ya kan. Nah sekarang di Indonesia, kenapa kok even Jokowi aja diatur sama MUI? Karena MUI duitnya banyak. Kenapa sih Maruf Amin ngomong aja Presiden Jokowi langsung angguk-angguk, nggak berani bantah? Ya. Ayo kenapa? Ya karena duit. Bottom line is money talks. Ya itu ada di Pak Paul masukan saya. Akuma mana Akuma? Tes suara, ya. Ya lanjut. Nah, jadi menarik ya Pak Paul angkat topik ini. Ngeri loh Pak. Ngeri. Ini paling mengerikan yang pernah kita bahas. Kalau saya bilang iya, inilah topik yang paling mengerikan selama kita membahas topik dari udah 3-4 tahun ini ya, 3 tahunan ya. Nah, ini yang paling mengerikan. Seorang cendekiawan Amerika yang integritas, kredibilitasnya harusnya menjadi patokan bagi dunia. Ya kan? Harvard loh, MIT loh. Betul Pak Paul. Yo, mau gimana coba? Iya. Jangankan Harvard, MIT, UI dan ITB saja seharusnya integritasnya harus bisa dipertanggungjawabkan. Ini Harvard dan MIT yang menjadi patokan kampus universitas di seluruh dunia, ini topnya. Coba bisa dibeli loh. Ya memang mahal ya, 4,5 triliun itu duit banyak ya. Sogokan 4,5 triliun itu gila ya. Belum ada orang nyokok 4 triliun ya. Ya kalau kita bicara di Konoha ini atau di Wakanda ini itu udah cerita lama Pak. Kan kampusnya yang menggerakkan malahan. Iya. Untuk membela ini ya. Iya, kalau itu iya. Hamas dan segala macam ini ya. Malah kampusnya yang menggerakkan gitu. Nah, mereka juga terima. Jadi caranya sebetulnya nggak ada yang berbeda dengan yang di sana itu Pak Paul. Dengan yang di Amerika ini. Cuman kalau di kita ini ya karena kebetulan prioritas. Jadi orang nggak perhatian ke sana Pak Paul. Kalau di sana ya kita lihat kan multiras kan kalau di Amerika itu akan menjadi sorotan. Ini dari mana ini? Apalagi di sana kan transaksi uang kan pampang Pak, bisa dibuka kan. Lembaga-lembaga penelitian, ke lembaga-lembaga katakanlah lembaga-lembaga riset itu kan kebuka semua Pak Paul, nggak bisa ditutupi. Tapi sebetulnya begini Pak, saya mengamati dari video yang tadi Pak Paul tunjukkan itu, dari era tahun 1960, kemudian tahun 1970-an, sebetulnya ideologi Hillel Ben Shahar ini sudah menyusup ke dalam berbagai kampus Pak Paul, di Amerika dan di Eropa. Pelan-pelan mereka mendirikan pusat-pusat studi agama tertentu, kemudian juga membuat sebuah kajian-kajian tentang agama gitu. Tapi sebenarnya bukan itu Pak, penyebaran ideologi sebetulnya Pak Paul. Nah, mereka menyasar itu mahasiswa-mahasiswa yang kebetulan idealis. Kita tahu Harvard maupun MIT dibangun atas dasar nilai-nilai Kristen. Pak Paul bisa buka situsnya mereka nanti. Tapi kalau kita lihat di Amerika sekarang, itu yang banyak berkuasa itu adalah yang ekstrim
kiri, leftist ekstrim. Itu yang banyak, Pak. Udah menyusup kemana-mana juga. Utama mereka-mereka ini, ya, kebanyakan tuh artis-artis top, kemudian juga wartawan-wartawan, politisi-politisi kiri, yang pengen eksis, pengen dapat kursi, pengen dapat jabatan di negara Amerika gitu ya. Jadi mereka menggunakan menggunakan massa dari kelompok tertentu ini, kelompoknya ideologi Helel Ben Sahar ini, Pak Paul gitu. Itu yang mereka gunakan untuk menunjang mereka supaya naik, supaya bisa masuk Kongres, supaya bisa masuk menjadi senator gitu ya. Artis juga sama. Itu yang mereka lakukan, Pak. Nah, mereka ini memperjuangkan kepentingan ideologi tersebut gitu. Termasuk juga saya agak ragu lihat si Biden ini, Pak Paul gitu. Ini kaki dua ini, Pak Paul. Separuh ketika partainya menang kemarin, dia jadi presiden Amerika, itu kan banyak dana-dana dari Timur Tengah masuk ke mereka gitu, sehingga bisa mengalahkan si Donald Trump gitu. Cuman sekarang dalam situasi perang ini pun dia masih bermuka dua, kadang ngomong ini, kadang ngomong yang lain gitu. Kita lihat ya, nanti saya akan bicarakan mengenai resolusi Majelis Umum PBB juga gitu, Pak Paul. Nah, di tahun 1970-80-an, di kampus-kampus di Eropa, kalau Pak Paul mungkin di Jerman tahu kan, yang namanya dulu apa itu Brigade Merah gitu ya Pak ya. Terus kemudian Baader-Meinhof dan lain-lainnya itu juga generasi-generasi muda Eropa sudah mulai disusupi dengan ideologi ini. Cuman mereka menggunakan praksis ideologi komunis, Pak, praksis kiri gitu. Ya sama dengan apa yang di Indonesia juga gitu. Kiri bergabung dengan merah bergabung dengan kelompok ideologi tertentu, itulah yang menjadi partai komunis itu kan, yang pendiri-pendiri awal. Pak Paul sudah pernah bahas juga di channel ini dulu 2 tahun yang lalu kalau tidak salah. Jadi di Eropa pada saat itu juga sama, tetapi di Eropa mungkin sekarang sudah memperbaiki pengawasannya terhadap universitas-universitas besar. Nah, Amerika kebobolan, Pak. Kebobolan mereka, terutama sesudah era perang Yom Kippur. Itu Amerika kebobolan, Pak Paul. Jadi mereka bisa masuk ke berbagai kampus-kampus yang besar di Amerika, terutama kampus elit seperti yang tadi MIT dengan Harvard itu, tanpa ada kontrol. Kenapa? Bagi seorang researcher, dosen atau peneliti, uang itu penting, Pak Paul. Dana riset itu penting. Ya. Gitu. Saya tahu itu bagaimana pentingnya. Pak Paul juga tahu ya, karena kan kita kan di studi lanjut semua kan. Itu penting, Pak Paul. Apapun akan kita lakukan demi dapat dana ini, Pak Paul. Nah, jadi mereka ini juga ya berpikir sama gitu. Mumpung ada dana dari Qatar, seharga berapa tadi Pak Paul? Udah hitung-hitung tadi berapa triliun tadi? 4,5 triliun. 4,5 triliun. Nah, siapa yang nggak tergiur, Pak Paul? Sampai mereka itu mau memberikan ruang mengkampanyekan ideologi antisemitisme di kampus mereka. Padahal ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar Amerika dan nilai-nilai dasar universitas tersebut yang sebenarnya Harvard dan MIT ini didirikan atas dasar awalnya itu sebagai universitas Kristen, bukan universitas sekuler, Pak Paul. Kalau kita buka webnya mereka gitu ya. Nah, itulah yang sekarang ini terjadi. Tetapi karena memang keserakahan akan dana ini, uang ini, apapun dilakukan. Nah, sampai ya syukurlah Amerika itu cepat terjaga ya. Bisa ketahuan itu tadi. Hebatnya bisa ketahuan. Ya itu Pak Paul. Jadi mereka cepat terjaga dengan melihat aliran dana, dipanggil langsung kan, di sidang tadi itu kan, rektornya itu komisi pendidikannya itu kan. Kalau rektor mungkin hanya bertanggung jawab di bidang akademis, tapi kalau ini mungkin kayak semacam kalau di presidennya lah, dia presidennya. Ya, presidennya lah gitu kira-kira. Itu sampai di sidang seperti all tadi. Semua ya, all in ya. Iya, betul Pak Paul. Nah, sejak ini naik ke publik, saya lihat demo-demo Palestina udah berkurang, Pak, di dunia barat. Di Amerika maupun di Eropa udah mulai ini. Iya, betul. Udah betul, mulai ya? berkurang. Coba Pak Paul perhatikan. Ini kan udah 2 minggu nih. Ini kan investigasi udah 2 minggu ini. 2 minggu ini berkurang memang. Berkurang. Bahkan sekarang yang sudah diangkat ke publik itu adalah tentang bagaimana ideologi antisemitik ini, Pak. Jadi orang menyadarkan kembali kita harus tahu apa itu yang namanya ideologi antisemitik gitu. Ya. Ya, dulu sesudah Perang Dunia Kedua,
orang aware dan waspada dengan ideologi anti-Semit gitu ya. Karena habis eranya Hitler kan Pak kan. Nah, tetapi sesudah itu ya generasi tahun 60-an, generasi apa ya? Kalau dibilang itu lupa Pak. Lupa mereka semua untuk mengingat pernah ada ideologi anti-Semit dari Adolf Hitler, Partai Nazi ya, yang melakukan genosida atas permintaan Mufti Yerusalem, orang itu yang namanya Amin Al-Husaini itu Pak gitu. Itu dalam buku sejarah di mana-mana ada sebetulnya. Tapi orang lupa ke sana Pak, orang nggak pernah tahu gitu. Bahwa yang disorot ketika terjadi genosida di Jerman adalah Hitler, tapi otaknya bukan Hitler Pak. Si Mufti Yerusalem ini, itulah otaknya. Yang memberikan saran bahwa kalau misalkan ya memang antisemitik ada di Jerman, tetapi kalau misalkan mereka saya usir dari Jerman, kemana mereka pergi? Oh, kami nggak mau menerima mereka di Palestina. Burn them, bakar mereka katanya. Itulah Pak awal daripada genosida, awal daripada ini. Daripada kamp konsentrasi yang kita lihat di Auschwitz di mana-mana di Eropa itu Pak Paul. Dari situ sebenarnya Pak Paul juga udah pernah bahas di sini. Jadi sangat mengerikan Pak Paul. Nah, kemudian mengerikan sekali. Mengerikan Pak Paul. Saya shock loh. Saya cukup shock dengan ini ya. Aduh, rasanya kok. Tapi setelah tahu nilainya 300 juta saya, oh iya 300 juta saya jangankan ini ya. Siapapun. Jangankan kalau kita dihadapkan seperti itu tergiur juga Pak. Gitu. Iya, enggak bisa. Loh, Pak, godaannya. Kita nggak bisa menyalakannya duit segitu banyak ya. Betul Pak Paul. Segitu banyak dari Qatar dengan alasan dana riset atau sumbangan kepada universitas, kemudian dia terima uang itu. Sekarang kan masalahnya di mana-mana kampus itu kan Pak yang paling sulit kan financing untuk pendanaan gitu. Nah, duit diharapkan nggak mungkin dari tuition fee Pak, dari uang kuliah, enggak. Justru sumbangan dari alumni ini, sinilah kesempatan mereka menyebarkan ideologinya di universitas ternama di Amerika dan di Eropa gitu, terutama Amerika yang sekarang kena. Eropa sudah selamat dari situ di tahun 90-an, sudah nggak pernah saya dengar lagi. Era apa itu namanya, Baader-Meinhof dan lain-lain itu kan generasi muda Eropa dan Jerman terpengaruh dengan ideologi waktu itu Pak. Nah, terus kemudian kalau kita lihat Amerika ini memang unik. Di satu sisi negara ini didirikan atas dasar kekristenan, tetapi sekarang yang berkembang itu adalah kelompok kiri radikal, seperti yang saya bilang tadi. Jadi mereka ini berusaha membangun nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan, tetapi harus lepas dari agama Kristen, Pak. Gitu. Harus lepas dari nilai-nilai agama. Itulah nilai-nilai Amerika. Nah, itu yang mereka bangun, Pak. Yang aktif di kelompok-kelompok ini ya artis-artis, ya ada politisi, terutama kelompok LGBT, Pak. Ya. Kelompok LGBT ini. Nah, jadi kan nggak sadar ketika mereka mendekati ini ideologi Halal Ben Shahar ini, justru seperti mereka di Iran itu Pak, dibuang dari atas lantai gedung tertinggi itu Pak ke bawah gitu. Emang gaya hidup mereka diterima di sana? Enggak bakalan diterima, dibuang Pak Paul dari gedung tinggi gitu. Nah itu jadi mereka inilah memfasilitasi supaya ideologi yang seperti ini bisa berkembang di Amerika, terutama ya dengan berbagai macam inilah ya, ada dukungan dana dari Timur Tengah, kemudian juga ada apa namanya ya, ada dukungan politik juga gitu ya. Ini yang berkembang. Akhirnya apa yang terjadi Pak Paul? Ya seperti yang kita sekarang ini lihat gitu. Demo-demo sampai anarki, sampai tugu-tugu, apa namanya, bersejarah di Washington dicoret-coret, di Eropa juga dicoret-coret gitu ya. Ada bedanya dengan di Monas di sini Pak gitu, sama perilakunya, sama kelakuannya, tabiatnya sama Pak Paul gitu. Apa bedanya? Nggak ada, sama semua. Nah, apakah Amerika akan membiarkan ini berkembang seperti itu? Apakah budaya Amerika yang asli akan rusak? Kalau di sini udah pasti rusak Pak, udah kita lihat kan. Udah pasti rusak. Udah nggak punya harga diri kalau itu udah bangsa Indonesia. Udah nggak punya budaya Pak. Udah nggak punya budaya lagi. Ya, udah rusak. Sudah jadi Islam semua, nggak ada. Kalian tanya budaya Indonesia asli udah nggak ada.
sudah nggak ada, kecuali mungkin di beberapa daerah, di Samosir, mungkin di Papua, mungkin di Manado, pelosok tapi yang itu belum dirusak, Pak. belum tersentuh oleh Islam. Ya, Hmm. itu dia, Pak. Rusak, udah budayanya hilang, udah. Cara berpakaian, cara makan, bahkan kemarin itu kalau andaikan Toba sempat dijadikan wisata dengan basis agama tertentu, lapo-lapo yang ada di pinggir jalan itu mau digeser ke belakang, ke dalam sana, ya siapa yang mau? Demo lah, kan gitu. Nah, begitu Pak Paul. Jadi terutama kelompok-kelompok kiri ini yang di Amerika itu harus diawasi, dan ada juga yang namanya kelompok-kelompok innuendo. Innuendo ini warna-warni, Pak. Warna-warni pelangi ya itu sama dengan kelompok-kelompok LGBT itu. Saya bukan anti LGBT, Pak. Tetapi mereka itu gampang sekali dimanipulasi secara politis, Pak Paul. Gampang sekali mereka dimanipulasi secara politis. Mereka akan ikut siapa yang membela gaya hidup mereka gitu, Pak Paul.